Pak Kris, begitu kami memanggilnya. Mengawali karirnya sebagai petugas pemasyarakatan di Jawa Timur, tepatnya di Lapas Pamekasan. Lulusan Akip Angkatan ke-17 ini menghabiskan sepertiga karirnya di Pulau Garam. Maklum, Pak Kris memang menambatkan hatinya untuk gadis Pamekasan yang lantas dipersuntingnya. Gadis itu adalah Elizabeth Budi Rahayu, perempuan kuat yang selalu mendampingi kemanapun Pak Kris bertugas, baik saat sulit maupun senang. Perempuan yang akrab disapa Bu Yayu Krismono ini juga memberikan tenaga ekstra dalam setiap perjalanan karir Pak Kris. Dari rahim Bu Yayu pula, Tuhan menitipkan 2 anak laki-laki yang super, yang kelak akan menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Keluarga memang segala-galanya bagi Pak Kris. Bahkan, dia memperlakukan rekan kerja, atas maupun bawahannya, selayaknya keluarganya. Pak Kris berhasil menciptakan atmosfer kekeluargaan di lingkungan kerja yang dipimpinnya. Baginya, bekerja jangan sampai menghilangkan esensi manusia sebagai makhluk sosial. Semangat kekeluargaan yang dibawa melahirkan jajaran yang selalu bersinergi dan berkolaborasi. Pak Kris tidak memerintah, dia memberi contoh. Pak Kris tidak menyeret, dia merangkul kami untuk memberikan kinerja terbaik. Dia tak pernah kehabisan tinta emas untuk mencatatkan setiap capaian kinerjanya. Lembar demi lembar catatan prestasi terus ditorehkan dalam berbagai bidang. Selalu ada legasi di tempat yang pernah disinggahi. Dia pernah membawa rutan di pantai selatan Jawa, yaitu Rutan Trenggalek, sebagai rutan terbaik. Saat memimpin rutan keraksaan, sertifikat ISO pun diraih. Prestasinya tidak hanya di bagian manajemen. Saat bertugas di Bumi Belambangan, Pak Kris banyak mencatatkan inovasi di bidang kesenian dan budaya. Bersama warga binaan, Pak Kris mendirikan Kapok Band. Salah satu karyanya sudah kita dengarkan di awal. Tapi karena lumayan bagus, gak apa-apa lah ya, kita putar lagi. Pun ketika berdinas di Malang, dialah yang babat alas, sarana asimilasi, dan edukasi di Ngajum. Puncak prestasi tertingginya saat menjadi birokrat adalah saat mengantarkan kantor wilayah Jawa Timur meraih predikat bergengsi di bidang reformasi birokrasi. Selama 2 tahun berturut-turut, dialah pelopor pembangunan zona integritas di kantor wilayah Jawa Timur, menggebrak dengan mewajibkan seluruh satker berproses dan berkontribusi dalam pembangunan zona integritas. Berbuah manis dengan mengantarkan kantor wilayah Jawa Timur meraih predikat WBK pada tahun 2020 dan berpredikat WBBM pada tahun 2021, menjadikan kantor wilayah Jawa Timur satu-satunya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang meraih predikat tertinggi di bidang pembangunan zona integritas. Capaian yang sulit, namun tuntas dalam 2 tahun terakhir pengabdiannya di Jawa Timur. Selamat memasuki purna tugas. Selamat memasuki purna tugas. Bapak Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kami siap diundang untuk selalu bermain tenis, mantap. Tidak pernah berhenti untuk berolahraga. Selamat
memasuki Purna Bakti. Jangan lupa warisannya diberikan kepada saya. Selamat memasuki Purna Tugas Bapak Kakanwil Krismono. Tetap sehat selalu. Selamat menjalankan purna tugas. Kami tunggu di lapangan. Selamat Purna Bakti untuk pelindung pengayom ASN Hukum HAM Jatim. Selamat untuk Bapak Krismono, orang Jawa yang ke Bali ya. Jangan lupa tetap maintenance. Jangan lupa tetap tenis, jangan lupa kaos putih tetap harus dipakai kalau ingin bergaul dengan saya. Selamat memasuki purna tugas buat Bapak Krismono. Semoga sehat dan sukses selalu. Tetap olahraga, sehat selalu Bapak. Selamat sore Pak Kris. Selamat memasuki masa purna bakti. Bagi saya, Pak Krismono merupakan salah satu senior yang dapat dijadikan panutan oleh generasi penerus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat menjalani purna tugas kepada sahabat baik saya sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Krismono yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Selamat memasuki masa purna bakti dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih atas segala pengabdian, kerjasama, dan kebersamaan selama ini dalam membangun Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pemasyarakatan. Pak Krismono memiliki nilai yang kuat sekali, kepemimpinan yang kuat, kerendah hatian, dan berbagi hidup. Semua nilai-nilai itu telah menginspirasi seluruh jajaran yang Bapak pimpin. Mas Kris adalah pemimpin perubahan. Telah banyak melakukan perubahan di Jawa Timur. Beliau menerapkan sistem kepemimpinan kolaboratif, mengajak para kadifnya untuk turun bersama-sama, melihat secara langsung dalam segala hal pelaksanaan tugas dan pokok. Terima kasih atas segala kontribusinya kepada kami semua, khususnya adik-adik para alumni AKIP, karena sosok Pak Kris menjadi kebanggaan bagi kita semua yang senantiasa memberi energi dan semangat kepada kami untuk senantiasa berkinerja semakin pasti. Semoga pengabdian Mas Krismono kepada bangsa dan negara selama bertugas sebagai aparatur sipil negara akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional kita semua dan menjadi suri tauladan bagi generasi-generasi berikutnya. Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bapak Krismono, kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa bakti 36 tahun bukan sekedar angka. Jika melihat banyaknya waktu, tenaga, pikiran, dan keringat yang diberikan untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara bersama Kementerian Hukum dan HAM. Selamat memasuki masa purna bakti. Semoga pengabdian yang diberikan bisa menjadi teladan bagi insan pengayoman agar memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Setelah dia menutup lembaran pengabdiannya nanti, kami pasti akan rindu canda tawanya, kami pasti akan rindu sapaannya, dan kami pasti akan rindu pelukan hangatnya. Tapi Pak Kris, Bapak tahu kan bahwa pintu kami akan selalu terbuka. Telinga kami akan terus mendengarkan wejangan dari Bapak. Karena kami tahu Bapak akan selalu memantau kami, layaknya orang tua yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Tegur kami Bapak jika kami sudah salah arah. Tegur kami jika semangat kami tak lagi membara. Terima kasih Pak, sudah menjadi abdi negeri yang selalu melayani, bekerja sepenuh hati, memberi teladan sehari-hari, dan meninggalkan legasi yang penuh arti. Selamat sore Bu Nunung.
Selamat sore, Mas. Ya, saya sudah sampai di Jogja ini. Saya ingin melihat tempat kelahiran seorang pemimpin besar kami. Boleh tahu, Bu, dari mulai beliau lahir di sini sampai beliau jelang purna tugas akan kami korek sedikit demi sedikit melalui narasumber Bu Nunung. Pak Krismono itu lahir 60 tahun yang lalu kira-kira di rumah ini, di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Kalau Pak Krismono ini satu saudara berapa orang, Bu? Pak Krismono itu nomor 6. Kami nomor 10 bersaudara. 10 bersaudara. Kalau Ibu sendiri, Bu Nunung? Saya nomor 5. Jadi berarti Pak Krismono kakaknya itu adik saya persis, Mas. Nah, ini kalau boleh tahu, Bu, ini foto siapa, Bu? Ini Bapak Ibu saya, ini Pak Grido, ini Ibu Sutarmi. Nah, ini Bu ada yang menarik juga, foto-foto keluarga kayaknya ini, Bu ya? Ya. Saya langsung tahu, Bu, Pak Krismono yang tengah, Bu ya. Nah, Pak Krismono dulu kami semua dilahirkan di rumah ini, Mas. Ya orang kampung ya, Mas, wong desa. Itu kalau lahir kan dulu pakai dukun. Dulu waktu masa kecilnya seperti apa Pak Krismono ini? Pak Krismono itu orangnya nerimo. Nerimo itu tahu kan ya, Mas, ya, nggak banyak tuntutan. Dia sekolahnya juga di desa, SD negerinya Gentan, itu kita semua di situ. SMP-nya dia juga masih di desa. SMA-nya pun di desa. Makanya kita ini semua yang nggak nyangka kalau dia bisa sampai jadi Kakanwil. Itu saya suka kadang-kadang masih antara percaya nggak percaya ya. Setelah saya kerja di Jakarta, dia kan kuliah di Akip. Iya, betul. Dia ikut saya itu dengan segala keterbatasannya, sampai kamar saja mungkin nggak bisa disebut kamar. Pokoknya hanya ada ruangan yang bisa ditaruh satu tempat tidur kecil. Nah, dia tidur di situ. Tapi dia itu nerimo gitu. Selama sampai lulus di situ, Bu? Sampai lulus. Jadi harapan saya dia bisa mengakhiri tugas ini dengan bahagia dan kami semua sekeluarga bangga. Selamat datang kembali ke Jogja. Saya jadi punya teman. Nah, saya harapkan dia pasti masih sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya di mana dia tinggal. Saya Yayu Hadi, istri dari Pak Krismono. Saya Teresia, menantu dari Pak Krismono. Saya Dimas, putra pertama dari Pak Krismono. Saya Christian, putra kedua dari Pak Krismono. Kurang lebih 32 tahun. Kebapaan, beliaunya tidak ribet, mengayomi, yang tegas dan tidak pernah marah. Biasanya masak, sebelum berangkat ke kantor biasanya request pengen masak apa. Nanti kalau sudah masak, biasanya saya kirim foto lewat WA, makanan sudah siap. Misalkan buat sop, misalkan mah pengen masak sop. Baik, lauknya apa ya? Tempe saja. Itu pasti saya posting, sop sudah siap bos. Saya biasanya begitu. Ayah itu pemimpin yang bijaksana, jadi menanamkan nilai-nilai kepemimpinan untuk anak-anaknya. Bekerja itu haruslah berprestasi. Ayah itu orang paling sabar yang pernah tak temui. Laki-laki yang hobi masak. Enggak, awalnya kan nadanya kan memang tinggi, tapi humoris. Bapak itu orangnya yang tegas, sesosok leadership, bukan orang yang menjadi bos, tapi yang benar-benar mengerti akan anak buahnya. Menikmati sisa waktu bersama keluarga.
Waktu itu Mas Kris berdinas di Lapas Pamekasan. Gaji kalau tidak salah masih 300.000 dengan 2 anak. Terutama anak saya yang kecil ini kan sering sakit-sakitan. Dalam 1 bulan bisa 2-3 kali ke dokter anak. Tapi Mas Kris itu selalu membuat adem. Selalu mengatakan sabar. Tuhan pasti akan kasih jalan. Karena cita-citanya ingin menjadi petani, peternak, semoga tercapai dan selalu sehat. Karena masa pensiun itu adalah coffee break terlama di dunia. Jadi saya hanya bisa pesan, Ayah silahkan nikmati kopinya. Saya mengucapkan selamat kepada kakak saya, Mas Krismono, yang pada hari ini menyelesaikan seluruh dharma baktinya bagi negeri. Beliau telah menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM dan telah menjalankan tugas dengan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.